Kemudian tadi kemarin malam ya, Bapak minta ke ketua kelas untuk menyebarkan angket ke kalian. Yang mengisi masih baru beberapa aja. Saya merasa belum mengisi. Saya belum angkat tangannya belum. Kenapa kok belum isi? Ketemu Bapak. Mari ketua kelas bilangnya gimana? Kemarin Bapak sebenarnya lupa ya, sebenarnya mau sore itu mau Bapak kirim kita. Cuman untuk Bapak kan kalau sore jualan, baru ingat itu maghrib, habis maghrib baru kirim ke ketua kelas. Jadi pikirannya berarti diisi hari ini. Tapi udah dibuka apa belum? Belum. Sudah. Jadi kemarin itu Bapak memberikan sebuah survei ya untuk kegiatan materi hari ini, teks deskripsi. Sebelum kita masuk ke materi sekarang, masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Masih bersama Bu Dewi ya? Belajar apa? Dua cerita. Terus apa lagi? Anak-anak yang mau jawab. Ini siapa yang jawab sih? Ya, ada yang apa? Kita kelasnya kelas, bukan duitnya tidak. Iya. Yang hari tidak gimana? Sudah tidak. Ya jangan setiap hari ini. Sampai yang satunya sudah pindah. Ada berapa? Iya, ada berapa sudah? Sudah belajar tentang membuat sebuah teks cerita ya, paragraf. Nah kaitannya dengan materi hari ini itu saling berkaitan karena kita dalam teks itu selalu bicara tentang paragraf. Perbedaannya sekarang kita bicara teks secara spesifik, yaitu teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Ada yang masih ingat? Bapak kemarin sempat menjelaskan sedikit tentang macam kubang kemarin itu. Ingat apa tak? Ya. Ya. Teks
yang mendeskripsikan sesuatu secara rinci dan spesifik. Ada yang lain? Ya. Dan pembaca merasakannya. Oke. Sebuah teks yang menjelaskan sesuatu tentang objek atau pengalaman yang melibatkan panca indera. Baik, dari jawaban teman-teman kalian ada poin-poin yang sudah menjelaskan teks deskripsi. Ya. Kalau kamu ingatkan tadi ada yang menjawab teks deskripsi merupakan teks yang mendeskripsikan. Nah, ini catatannya. Kalau kita itu menjawab suatu istilah, pertanyaannya deskripsi, maka jawabannya jangan lagi memunculkan kata deskripsi. Maka lagi menjelaskan deskripsi, kemudian menjelaskan ini. Kadang itu memang bukan sesuatu kesalahan ya. Karena itu memang mungkin di alam bahasa dan kita paham maksudnya apa itu deskripsi. Tapi kita terus ucapin deskripsi lagi. Kemudian tadi kita melakukan menggambarkan secara tinggi. Ini ada perincian, ada penggambaran, kemudian yang terakhir melibatkan panca indera. Kemarin membuat paragraf ada kesulitan. Apa yang membuat sulit? Pemilihan kata. Hanya pemilihan kata. Pembentukan kalimat. Bapak mau tanya, untuk masing-masing dari kalian itu, adakah yang merasa bahwa tulisan paragrafnya sudah baik? Yang percaya diri bahwa paragraf yang ditulis sudah baik? Loh, masa nggak ada? Ini namanya kehilangan kepercayaan diri. Masa habis tulis-tulis nggak yakin sama tulisannya sendiri? Gimana? Masa bilang tulisan saya jelek, masa? Jadi untuk menulis teks deskripsi itu diperlukan untuk membuat teks paragraf teks paragraf yang baik itu diperlukan unsur-unsur. Kadang kita nulis paragraf kan langsung tulis saja ya. Padahal secara tidak langsung kita itu telah melakukan unsur-unsur kebahasaan. Salah duanya ada yang namanya kohesi dan koherensi. Pernah dengar istilah ini? Pernah? Bisa dijelaskan apa itu kohesi atau koherensi? Ya? Ini apa yang tanya? Di HP. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah tahu nggak apa itu kohesi? Konjungsi itu apa? Kalimat kata penghubung. Nah, itu lebih tepat. Perhatian, kita harus bisa membedakan ya. Apa itu kata, apa itu kalimat, apa itu paragraf. Jadi urutan kata itu seperti ini ya. Dari yang terkecil, jelas ya. Dari terkecil itu ada abjad, ada bunyi kata. Kemudian masuk ke penggunaan maknanya itu mulai dari kata. Habis kata ada frasa. Ya. Habis frasa ada klausa. Habis klausa
kalimat. Selanjutnya ada yang kita bahas sekarang paragraf. Belum ini ya. Nah, selanjutnya habis paragraf, materi kita hari ini sebelum deskripsi ada teks. Nah, urutannya begitu. Nah, kita sekarang membahas tentang teks deskripsi. Nah, urutannya ada di sini nih banyak. Nah, kita sekarang bahas yang sebelah sini. Di bawahnya teks, tentu kita akan belajar membuat paragraf. Betul? Sudah pernah kan bikin paragraf? Minggu kemarin sudah bikin. Untuk membuat paragraf kita harus memahami kalimat. Ya. Kalimat terdiri dari kata-kata. Kata-kata. Apa aja kata-katanya? Yang lain mendengarkan? Diulangi mas. Siapa aja? SPOK. Kali ini ada yang pernah dengar apa enggak? Klausa dan frasa. Gimana? Frasa? Apa frasa? Ya, tidak memiliki predikat, gabungan kata. Kalau yang kausal berarti betul. Jadi bedanya frasa dan kausal itu ada di predikat ini. Ada di sini ya. Perbedaannya. Ada yang bisa kasih contoh? Ada? Frasa yang mau coba kasih contoh? Ya. Rumah besar. Kenapa ini dari frasa? Nah, ya. Dua kata yang memiliki satu arti atau makna sekali. Ini ada dua kata. Dua kata ini menjadi satu kesatuan yang punya makna yang satu. Tadi ada lagi tambahan sangat rajin. Sekarang klausa. Ada yang bisa ngasih contoh klausa? Kenapa? Adik bermain aja ya, biar bermain ya. Adik bermain. Alasannya kenapa ini kok termasuk klausa? Ada subjek, ada untuk menelaah. Kalau kata semua sudah jelas ya. Satuan huruf yang memiliki makna. Nah, kenapa sih Bapak kok harus dijelaskan urutan-urutan ini dulu? Bapak hapus mau dicatat? Sudah di luar kepala. Karena ini dari pembahasan materi kita ini tentang kohesi dan koherensi, tujuannya adalah menciptakan paragraf yang pagi. Kenapa sih paragraf itu harus pagi? Biar enak dibaca, betul. Biar enak dibaca. Bayangkan kalau kalian baca komik misalnya, baca komik, terus ceritanya nggak jelas, habis scene ini, terus tiba-tiba ngomongin yang lain,
tiba-tiba loncat ngomongin yang lain kan enggak. Nah, fungsi kohesi dan koherensi di situ. Ini agak ganggu ya. Silau nggak? Matikan dulu aja ya. Teks deskripsi sudah dijelaskan tadi, teman-temannya menggambarkan suatu objek secara rinci berdasarkan pengamatan panca indera. Contoh yang kemarin Bapak jelaskan tentang macan kumbang ya. Jadi dijelaskan digambarkan sesuai panca indera. Yang biasa digunakan itu adalah panca indera penglihatan, karena itu paling besar. Selanjutnya pendengaran. Saatnya jam berapa dimulai. It's time to begin the eighth lesson. Saya seperti juga. Ya. Sama. Gantian. Contoh macan kumbang paling gampang pakai penginderaan apa? Penglihatan. Dua. Pendengaran. Ada lagi? Apa yang video? Nah, tidak semua penginderaan ini perlu digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu objek. Penginderaan ini kita ambil mana yang memang diperlukan. Nah, itu merupakan keefektifan. Bisa kalau kita ngomongin tentang objek itu hewan, kita cukup menggunakan penglihatan, kita cukup menggunakan pendengaran, atau mungkin bisa ditambah dengan perabaan. Tapi kalau bagaimana dengan makanan? Makanan jangan dikompleks. Bisa pakai indera penca, bisa pakai indera penciuman juga. Sekarang masuk ke kohesi dan koherensi. Kalau punya satu pertanyaan, apakah dalam paragraf itu harus memiliki kohesi dan koherensi? Ya? Tidak? Tidak harus. Harus. Yang setuju tidak harus siapa? Dalam suatu paragraf tidak harus ada kohesi dan koherensi. Ini setelah dipikir-pikir lagi, netral. Pertanyaannya pilihannya sudah ada netral. Jawabannya semuanya benar. Kohesi dan koherensi itu wajib hukumnya ada di dalam suatu paragraf. Ya, minta. Ya. Atau kan sudah ini. Ini kohesi dulu. Ada yang tahu kohesi itu apa? Ada yang jawab? Masih belakang tadi jawab? Tidak. Masih baru berapa menit? Tadi jawab apa tadi? Belum jawab. Tadi saya jawab konjungsi. Terus ada lagi kali konjungsi itu apa? Kata penghubung. Memang kohesi itu sering dikaitkan dengan konjungsi. Karena memang yang paling kelihatan itu konjungsi dalam ya, kohesi itu mengandung satu gagasan utama, semua informasi mendukung gagasan utama. Kalimat-kalimat bermuara dengan gagasan utama. Bisa diulang pelan-pelan.
Yang pertama itu mengandung satu gagasan utama, yang kedua sumber informasi mendukung gagasan utama, yang ketiga kalimat-kalimat berhubung erat dengan gagasan utama, yang terakhir kalimat-kalimat merujuk pada kalimat pertama. Itu kohersi apa koherensi? Kohersi Ya. Kalau koherensi? Kalau koherensi yang pertama ada kepaduan makna, yang kedua makna kalimat berikut berkaitan dengan makna kalimat berikutnya, yang ketiga ada pengulangan makna informasi pada kalimat berikutnya, yang terakhir ada kalimat kedua dan kalimat selanjutnya selalu berkaitan. Dari penjelasannya singkat padat bukan cepat itu tadi bisa dipahami. Bapak kemarin itu baca ya. Tadi malam jam sekitar jam berapa ya? Jam 9 mungkin. Bapak lihat survei yang kalian isi. Kalau nggak salah masih 10 anak. Memang ini bukan sebagai dasar penilaian ya. Cuman Bapak lihat itu ada yang bisa menjawab semuanya. Ada yang salah satu atau dua. Paling besar salah dua. Alhamdulillah. Memang pertanyaannya Bapak buat mirip-mirip karena nggak sulit. Ya. Tujuannya adalah melihat bagaimana kemampuan kalian dalam menanggapi suatu konteks. Contohnya seperti jawaban dan pertanyaan. Kalau saya tanya tidak ikhlas tapi kemasnya dari yang dijawab tadi paham apa itu koherensi dan koherensi? Kalau koherensi itu ringkasnya itu semua yang dimaksud itu di kalimat utama. Gimana? Yang dimaksud koherensi itu semuanya di kalimat utama. Semuanya di kalimat utama. Kebanyakan. Nah ini jadi terasa sulit ya bahasa Indonesia. Contoh, Bapak jelaskan singkat aja ya. Ini tuh sebenarnya sangat mudah sekali. Kita perlu sepakat dulu bahwa kohesi dan koherensi ini adalah perkara yang mudah. Apalagi koherensi. Isinya kohesi dan koherensi ini adalah bicara tentang paragraf. Intinya bicara tentang paragraf yang padu. Paragraf yang padu itu sudah dikatakan enak dibaca, enak didengar, terus logis, ya. Hanya terdapat satu gagasan yang mudah dipahami. Jadi kalau kita susah memahami paragraf, jadi yang bukan salah kalian, yang salah yang bikin paragraf bikin paragrafnya mesti tidak koherensi dan koherensi. Setelah kita tahu paragraf yang padu itu apa aja, ada efektif, terus logis, mudah dipahami. Ada yang sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tanya aja nggak apa-apa. Pak, terus apa sih koherensi sama koherensi itu? Oh, dari tadi ngomongin paragraf yang padu, yang bagus, yang baik, yang efektif. Kita lihat dari perbedaannya. Kalau kohesi itu seperti yang dijelaskan Masnya tadi, kalau masih belum mengerti, biar Bapak tergampang. Kuncinya adalah mengikat. Apa maksudnya mengikat? Jadi antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu ada penghubungnya. Ada yang membuat
ini jadi lebih nyambung. Pernah baca puisi? Bentuk puisi. Pagi itu cerah, matahari bersinar. Dan bapak ini pagi itu cerah. Tandingan ini poin pentingnya ya, poin penting poesi ya. Pagi itu cerah, matahari bersinar. Kalau ini jadi digabungkan, apakah enak dibaca? Nah, pagi itu cerah, matahari bersinar. Ternyata kalau gitu paham nggak? Karena kita memahaminya sebagai sebuah lagu ya. Enak karena ada nadanya. Tapi kalau ini sebuah paragraf, maka masih perlu lagi di antara pagi itu cerah dan matahari bersinar ini perlu penghubung. Lah penghubung agar ini enak dibaca itu namanya poesi. Jadi poesi itu bentuknya macam-macam. Bisa konduksi, bisa penghilangan kata, biar kata itu lebih penting. Pagi cerah, matahari bersinar. Enaknya ditambahin kata-kata apa ya biarnya? Pagi cerah. Kata ganti ini juga termasuk poesi. Cerah matahari bersinar. Kita nggak ngomongin banget sama puisi ya. Halo. Pagi cerah. Ini bisa ini bentuk poesi ya, betul ya. Perhatikan ya. Ini yang termasuk poesi. Pagi cerah karena matahari bersinar. Saya katakan terang. Terang di atas awan. Poesinya yang mana? Karena. Poesi itu menghubungkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya agar mudah dipahami, enak dibaca, dan efektif. Kenapa Bapak sebut mengikat? Karena dengan karena ini mengikat kalimat kedua dengan kalimat pertama menjadi padu dan enak dibaca. Oke. Selanjutnya koherensi. Kalau tadi poesi, sekarang koherensi. Ini jauh lebih mudah dipahami. Ada yang bisa menjelaskan singkat? Kalau poesi ini mengikat unsur bahasa, maka kalau koherensi berbicara tentang makna. Bagaimana suatu paragraf yang lagu ini memiliki makna atau gagasan atau ide sama semua ya, atau tema yang padu. Biasanya kalau kalian kerjakan soal ujian, soal apa namanya, tes itu ya, seringnya keluar itu berupa sebuah paragraf terdiri dari 4 kalimat. Terus tiba-tiba ada satu kalimat yang berbicara tentang hal lain. Ini ada 5 kalimat misalnya ya. Ada 4 kalimat ini bicara tentang macam kembang. Tapi tiba-tiba yang satu ini bicara tentang belanja di mall. Atau nyelepak gitu. Lainnya ini bicara tentang macam kumbang, tiba-tiba satu bicara tentang belanja. Itu jauh lah. Ya. Nah, hal tersebut
tersebut disebut tidak koheren karena membicarakan suatu gagasan yang lain. Artinya koheren apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Kita baca aja. Ya, yang keras. Koherensi adalah makna bahasa suci atau tema yang Oke, bisa. Sekarang Bapak mau kasih contoh. Buat sambil Bapak menjelaskan, sambil kita berdiskusi. Kalau ada pertanyaan di kepala yang ingin ditanyakan, yang penasaran tentang pembahasan, langsung ditanyakan Bapak. Di luar tema kita hari ini, di luar materi kita hari ini, selama ada pertanyaan mengenai kebahasaan, mengenai materi bahasa Indonesia, bisa ditanyakan. Aristoteles Pradita ya mana? Katanya, silakan dibaca. Bukan? Mengamati koherensi dalam teks diskusi. Teks A, taman sekolah. Taman sekolah kami terlihat indah sekali. Taman tersebut dipenuhi berbagai jenis bunga warna-warni. Taman itu juga memiliki beberapa bangku yang dapat digunakan siswa untuk beristirahat. Selain itu, tanaman sekolah selalu dirawat dengan baik sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman. Yang lain ikut mendengar dan membaca ya. Masih mau ada yang baca? Iya, ada mau baca Pak. Esi, Ya, mau baca Pak. Mengamati koherensi dalam teks deskripsi. Teks A, taman sekolah. Baca sih. Taman sekolah kami terlihat indah dan asri. Taman tersebut memiliki berbagai jenis bunga berwarna-warni. Tempat itu juga memiliki beberapa bangku yang dapat digunakan siswa untuk beristirahat. Selain itu, sekolah selalu dirawat dengan baik sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman. Ada lagi yang mau baca? Sampai sini bisa memahami ini cara ini mendeskripsikan tentang apa? Wisnu mau Pak Saulanya. Iya, Wisnu cari yang semangat. Ada yang kelas. Ayo Pak, taman. Simpulan Kak. Dibaca. mengamati koherensi dalam teks diskusi. Taman sekolah kami terlihat indah dan asri. Taman tersebut dipenuhi sebagai jenis bunga warna-warni. Depan itu juga memiliki beberapa bangku yang dapat digunakan siswa untuk Nyaman dong, beristirahat. ya. Selain itu, taman sekolah harus dirawat dengan baik sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih Itu ya. Judulnya mengamati koherensi dalam teks deskripsi. Pertanyaan pertama. Sebelum Bapak tanya, ada yang mau angkat tangan dulu? Siap ya? keluar dari tema nggak apa-apa. Hah? Keluar dari pembelajaran. Tapi masih terkait Pak. Mau tanya? Ya. Oh ya. Makan. Kenapa bahasa Sanskerta itu beda banget sama bahasa Indonesia Pak? Padahal sama-sama dari yang nyiptain sama-sama orang Indonesia. Jadi sepertinya apa namanya? Mengawis. Karena tertarik sama sejarah ya. Semuanya pernah dengar ya istilah Sanskerta ya? Kalian sudah pernah belajar tentang kata serapan atau belum? Ada
serapan itu apa? Ada yang diserap dari bahasa lain. Jadi ada bahasa lain digunakan dalam bahasa Indonesia dan diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Hanya bahasa-bahasa Sanskerta itu digunakan dalam Indonesia karena itu merupakan bahasa tertua di kebetulan di Jawa ini, di Nusantara ini. Jadi jawabannya bukan sama-sama Indonesianya, bahkan masih belum ada Indonesia. Ada yang tahu bahasa Sanskerta itu contohnya apa? Gak apa-apa, ini kan diambil dari bahasa Sanskerta. Ada yang lain yang sering digunakan dalam artinya gini ya, artinya kita menyangka bahwasanya bahasa-bahasa serapan Sanskerta yang sangat konotasinya keren itu digunakan sebagai simbol-simbol, lambang-lambang. Maka kasih tahu ya, bahasa kalian kira ini dari bahasa Indonesia? Enggak. Ini dari Sanskerta. Asal katanya bahasa apa? Itu bahasa Inggris. Bahasa Sanskertanya apa? Bahasa Sanskerta itu dekat dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawanya bahasa apa? Boso. Bahasa Jawanya boso. Boso tulisannya bahasa Sanskertanya bahasa. Nah ini termasuk pengetahuan umum ya, pengetahuan umum tentang Indonesia ini. Gak apa-apa, kalau penasaran bisa ditanyakan. Gimana? Bisa menjawab? Sudah menjawab pertanyaannya? Kita masih sedikit bingung dulu. Apa yang bingung? Apa yang kenapa kok bisa sama? Karena bahasa Indonesia menggunakan bahasa serapan. Ada kata serapan. Bahasa Indonesia itu tidak punya kosakata yang banyak seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Kekurangan. Nah, makanya bahasa Indonesia itu mengambil bahasa lain yang diserap sebagai bahasa itu, termasuk fotokopi. Fotokopi itu bahasa